Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Habibie Mardana, NPM 10820100077. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab model-model e-bisnis. Ini adalah visualisasi yang saya buat dengan bentuk mind map ya. Dalam model-model e-bisnis ini ada beberapa bab yang akan kita jelaskan, akan saya jelaskan. Ya, yang pertama ini kita akan menjelaskan ini ya, e-commerce business model. Bisnis model dari e-commerce. Meliputi apa saja sih bisnis model dari e-commerce ini? Yaitu yang pertama ini, value proposition. Apa sih value proposition ini? Value proposition ini yaitu mendefinisikan bagaimana perusahaan, produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi sebagai perusahaan kita harus tahu pembeli ini akan membeli apa dari perusahaan kita, mengapa mereka membeli produk atau layanan dari perusahaan kita. Kita harus tahu apakah unggul kah, apakah murah kah, apakah produknya bagus kah. Kita harus tahu value propositionnya. Selanjutnya yaitu revenue model atau model pendapatan. Ada beberapa model pendapatan ya di sini nih. Ada mulai pendapatan dari iklan, terus langganan, biaya transaksi, penjualan, dan afiliasi. Tentunya ini seringlah kita seringlah kita pahami ya, kita ketahui bagaimana kita mendapatkan pendapatan dari iklan. Orang yang beriklan kepada kita akan membayar, entah itu di forum web kita atau di video YouTube kita seperti itu. Kalau yang langganan ini menawarkan konten dan layanan yang premium ya, makanya kita harus langganan gitu. Contohnya seperti Spotify gitu, langganan menawarkan konten-konten premium dengan cara berlangganan. Model pendapatan dari biaya transaksi. Tentu tentu saja tentu saja pendapatan akan kita dapatkan dari setiap orang yang bertransaksi melalui platform kita seperti e-trade begitu ya. Menerima biaya transaksi setiap melakukan transaksi. S- Tapi kalau di e-trade ini saham ya, atas nama pelanggan gitu. Di bank juga begitu. Setiap kita melakukan transaksi, kita akan mendapatkan biaya admin gitu. Itu sebagai biaya transaksi. Nah, selanjutnya yang penjualan, kita bisa memperoleh pendapatan dengan menjual barang atau konten dan layanan seperti pada umumnya. Kayak di e-commerce pada umumnya itu seperti Amazon yang menjual buku, musik, produk lainnya. Dan juga yang lain di Shopee yang menjual barang-barang produk yang akan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ini model afiliasi, yaitu menerima biaya rujukan atau presentasi pendapatan dari setiap penjualan yang dihasilkan. Contohnya seperti MyPoint, menghasilkan uang dengan menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Oke, selanjutnya di dalam e-commerce business model yaitu ada yang namanya market opportunity, yaitu keseluruhan peluang keuangan potensial yang tersedia bagi perusahaan di ruang pasar tersebut. Jadi, peluang apa saja yang akan peluang atau potensi apa saja yang akan menguntungkan bagi perusahaan. Begitu.
Yang selanjutnya yaitu competitive environment, yaitu mengacu pada perusahaan lain yang menjual produk serupa dan beroperasi di ruang pasar yang sama. Jadi kita harus tahu produk apa saja yang serupa dan di pasar yang sama sebagai perbandingan kompetisi gitu ya, perbandingan keunggulan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, dan opportunity kita. Ada berapa faktor yang meliputi, yaitu berapa sih pesaing aktifnya itu, apakah banyak atau sedikit, besar operasinya, pangsa pasarnya, keuntungan perusahaannya, dan penetapan harganya. Kita harus tahu itu semua. Kita harus analisis semuanya dalam pasar dan penjualan produk serupa. Oke, selanjutnya yaitu competitive advantage, yaitu keunggulan kompetitif dicapai oleh perusahaan ketika bisa menghasilkan produk yang unggul, membawa produk ke pasar dengan harga yang lebih rendah dari kebanyakan pesaing. Pesaing. Yaitu bagaimana kita menciptakan produk unggul namun masih murah gitu. Agar mendapatkan itu tadi competitive advantage, yaitu keunggulan kompetitif. Apa sih keunggulan kita itu? Gitu. Market strategi, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk mempromosikan produk dan layanan perusahaan kepada pelanggan, dikenal sebagai pemasaran. Ya itu strategi pemasaran apa yang tepat gitu bagi kita, di perusahaan yang akan melakukan strategi pemasaran. Seberapa pentingkah ini? Konsep atau ide bisnis terbaik akan gagal jika tidak dipasarkan dengan baik. Bagaimana ya kita bisa menjangkau banyak konsumen gitu dengan tepat gitu. Itu tadi pemasarannya harus tepat dan sesuai pasarnya harus sesuai tujuannya gitu ya. Ada namanya organizational development, yaitu pengembangan perusahaan. Perusahaan tentunya itu akan, ketika perusahaan ini ingin ya perusahaan mereka itu tumbuh dan berkembang gitu. Nah itu semua kita harus tahu. Kita harus punya dana banyak untuk pengembangan organisasi kita. Kita harus tahu, kenali lah, kenali, menganalisis, mengenali perusahaan kita, mengenai perusahaan kita tentang keuntungan, kelemahan, dan lain-lain. Ada lagi yang namanya manajemen tim atau manajemen tim. Karyawan perusahaan ini harus bertanggung jawab untuk membuat model bisnis berfungsi. Harus bisa memastikan atau memanage, mengatur SDM ini, SDM yang kita miliki termanage dengan baik agar bisnisnya ini berfungsi ya, model bisnisnya ini, proses bisnisnya berfungsi. Oke, selanjutnya itu raising capital. Raising capital apa itu? Yaitu meningkatkan modal adalah salah satu fungsi penting bagi pendiri bisnis startup dan tim manajemennya. Raising capital ini seperti modal ya, modal awal gitu. Seperti modal awal itu kayak dana pribadi, tabungan uang, kartu kredit, pinjaman, dan lain-lain. Ada lagi yang namanya modal tambahan di raising capital ini. Inkubator, bank komersial, investor, dan lain-lain. Gitu. Intinya ini, major business to consumer business model. Apa saja sih yang di sini, ya, yang ada di bisnis model business to consumer ini, yang tipenya business to consumer ini, ya itu dapat didefinisikan ya. Apa dulu ini ya, artinya kita harus tahu definisinya. Aktivitas yang dilakukan produsen atau bisnis kepada konsumen secara langsung. Begitu.
Mereka itu melakukan bisnis dari produsen yang kita tahu itu yaitu bisnis kepada konsumen itu secara langsung. Di sini meliputi e-tailer. E-tailer itu toko retail online. Nah, pelanggan itu hanya perlu terhubung ke internet untuk melakukan pembelian, gitu. Untuk melakukan pemesanan. Cukup melalui ponsel saja. Kita dapat membeli dari retailer itu. Nah, tantangan yang harus diketahui para retailer ini apa aja sih sebenarnya? Yaitu diferensiasi, yaitu membedakan bisnisnya dari pesaing yang ada. Apa bedanya sih mereka dengan bisnis kita gitu, bisnis kita gitu. Apa sih keunggulannya? Kenapa mereka beli di kita itu? Kita harus memiliki ciri khas atau ciri yang khusus gitu. Ya ini cara ada berapa tips ya untuk retailer itu agar sukses gitu. Yaitu menjaga biaya tetap rendah. Kalau bisa itu kita harus survei biaya itu biasanya itu berapa gitu. Harus tahu agar bisa bersaing harganya. Pemil- Pemilihan yang luas gitu kayak apa saja sih yang dijual ini harus luas gitu, harus bermacam-macam, harus bervariasi. Oke, inventaris terkontrol yaitu penyimpanan atau stok barang ini kita harus terkontrol gitu. Kita harus cek setiap kali ya, berulang-ulang kali. Nah, selanjutnya yaitu community provider, yaitu penyedia komunitas. Di situ itu kita menciptakan lingkungan online yang berisi dengan orang-orang yang minatnya sama. Di situ mereka dapat transaksi, sharing, bertukar pikiran, kait minat yang sama gitu. Contohnya itu apa sih media sosial kayak Twitter, Facebook, dan lain-lain gitu. Selanjutnya itu content provider. Content provider itu apa? Penyedia konten. Penyedia konten ini mereka itu mendistribusikan informasi, konten musik, video, dan lain-lain. Mereka menghasilkan uang dengan membebankan biaya langganan gitu. Biasanya langganan di Spotify, CNN ini berita, Netflix untuk film gitu. Selanjutnya itu portal. Portal ini kayak itu sih. Portal ini kayak orang masuk ke internet gitu. Luang maksudnya itu sangat besar ya. Semuanya ini pakai portal gitu. Portal ini maksudnya portal online. Masuk mengakses apapun seperti Yahoo, Bing, Google dan lain-lain lah. Banyaknya yang kita ketahui yaitu search engine lah. Ya, transaction broker atau pialang adalah individu atau perusahaan yang berperan sebagai perantara jual beli saham di pasar modal atau perdagangan berjangka. Mereka ini perantara ya buat pembelian saham gitu. Selanjutnya itu market creator, yaitu orang yang yaitu membangun lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu. Ya contohnya seperti e-commerce ya, penjual dan pembeli dapat bisa saling bertemu gitu, saling jual beli. Jadi mereka ini kayak punya perantara gitu, kayak pasar lah, tapi online gitu. Contohnya itu kayak Shopee, Lazada, Tokped dan lain-lain gitu. Provider yaitu penyedia layanan, yaitu mereka yang menyediakan layanan dan menawarkan layanan secara online. Mereka menawarkan banyak layanan yang bervariasi kayak contohnya
Jetdox, Gmail, Canva yang sering buat poster gitu untuk desain grafis gitu. Contoh yang selanjutnya yaitu bab selanjutnya yaitu merger bisnis to bisnis model. Bisnis model utama dalam dalam bisnis to bisnis gitu. Bisnis to bisnis ini apa sih? Bisnis to bisnis ini adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini sebagai itu ya perantara bertukar data bisnis atau transaksi dalam pengertian ini. Kita harus tahu juga ini istilah e-distributor ini apa e-distributor. E-distributor ini yaitu perusahaan yang memasok produk dan layanan langsung ke bisnis individu. Nah, mereka ini seperti kayak itu ya, kayak tangan pertama gitu, produsen pertama. Nah, si bisnis individu ini kayak mengambil jasa atau layak jasa atau produk dari mereka gitu secara langsung. Apa saja sih yang ada di dalam ini di dalam major major bisnis model di sini ini apa saja? Pre e pre procurement atau penyediaan, yaitu menyediakan produk ke perusahaan lain. Perusahaan e-procurement membuat dan menjual akses ke pasar elektronik digital. Yaitu mereka itu menyediakan produk dan layanan untuk kebutuhan-kebutuhan suppliernya itu. Kebutuhan-kebutuhan pembelinya itu gitu. Mereka itu menghasilkan uang itu dari itu sih, dari biaya transaksi, biaya berdasarkan jumlah jumlah stasiun kerja yang menggunakan layanan atau biaya lisensi tahunan. Tuh. Mereka menawarkan juga perusahaan pembelian perangkat manajemen sumber dan rantai pasokan yang canggih, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya rantai pasokan. Selanjutnya yaitu exchange. Apa sih exchange itu? Exchange ini pasar elektronik digital, independen atau mandiri, di mana banyak kelompok pemasok memenuhi jumlah kecil pembelian komersial yang sangat besar. Ada lagi yang namanya industri konsorsia. Industri konsorsia ini apa? Yaitu pasar vertikal milik industri yang melayani industri tertentu. Contohnya seperti industri mobil, kedirgantaraan, kimia, bunga, dan penebangan kayu. Contohnya. Industri ini cenderung itu ya, cenderung lebih berhasil daripada bursa independen karena di karena di itu sih di pro sponsori oleh pemain industri dan menerapkan pembelian tradisional seperti itu. Ada lagi yang namanya private industrial network. Private industrial network ini dirancang untuk mengkoordinasikan arus komunikasi di antara perusahaan kepada perusahaan yang terlibat dalam bisnis bersama. Jaringan ini biasanya berkembang dari sistem ERP perusahaan itu sendiri dan merupakan upaya memasukkan untuk memasukkan pemasok utama dalam pengambilan keputusan bisnis perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu e-commerce enables the gold rush model. Ada beberapa pendukung niaga ya bagi perusahaan infrastruktur internet.
yaitu penyediaan perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi atau software, jaringan dan teknologi komunikasi, perangkat lunak aplikasi, desain web, layanan konsultasi, dan alat lain yang membuat e-commerce ini terus berjalan. Begitu. Nah, selanjutnya ini di bab ini, bagaimanakah e-commerce merubah strategi bisnisnya, struktur dan prosesnya juga. Industri struktur ini mengacu pada struktur industri, pada sifat para pemain dalam suatu industri dan daya tawar relatif mereka. Jadi mereka itu mengacu pada siapa aja sih yang terlibat dalam bisnis ini atau industri ini dan daya tawar mereka itu seperti apa gitu. Industri value change yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan di industri atau di perusahaan yang mengubah input mentah menjadi produk dan layanan akhir. Ya, ini seperti itu sih, seperti kayak pengolahan barang mentah menjadi barang jadi gitu. Ke final, produk final gitu. Ini sama saja firm value chain ini. Ada lagi firm value webs, yaitu sebuah jaringan nilai untuk mengkoordinasikan pemasok perusahaan dengan kebutuhan produksinya sendiri menggunakan sistem manajemen rantai pasokan berbasis internet. Oke, selanjutnya ini 8 fitur unik teknologi e-commerce. Fitur unik ini apa saja sih? Ada 8 ya. Ada yang namanya ubiquity, yaitu mengubah struktur industri dengan mengurangi ancaman pengganti melalui penyelesaian yang ditingkatkan. Yang selanjutnya itu global reach. Yang selanjutnya itu global reach, yaitu mengubah struktur industri, yaitu mengubah struktur industri dengan menurunkan hambatan masuk, tetapi sangat meluas pasar pada saat yang sama. Ada lagi yang namanya universal standard, mengubah struktur industri dengan menurunkan hambatan masuk dan mengintensifikasikan persaingan dalam suatu industri. Yang selanjutnya richness, yaitu mengubah struktur industri dengan mengurangi kekuatan saluran distribusi yang kuat. Selanjutnya yaitu interactivity, yaitu mengubah struktur industri dengan mengurangi ancaman pengganti melalui penyesuaian yang ditingkatkan. Selanjutnya ada personalization atau customization, mengubah struktur industri dengan mengurangi ancaman pengganti dan meningkatkan hambatan yang masuk. Ada lagi yang namanya information density, yaitu mengubah struktur industri dengan melemahkan saluran penjualan yang kuat dan menggeser daya tawar ke konsumen. Yang terakhir yaitu sosial teknologi, yaitu mengubah struktur industri dengan mengalihkan keputusan program dan editorial kepada konsumen. Oke, selanjutnya yang terakhir ini, nah yang terakhir ini yaitu bisnis strategi atau strategi bisnis. Dalam bisnis strategi ini ada beberapa itu ya, beberapa subbab seperti diferensiasi, strategi diferensiasi. Sudah kita jelaskan ya, diferensiasi ini bagaimana sih kita menciptakan produk yang unik, beda dari yang lain, namun unggul gitu. Tetapi masih bisa dijangkau lah harganya. Ada yang namanya cost competition, yaitu perbandingan harga. Eh, Bersaingan harga. Kita harus tahu harga-harga di pasaran ini berapa. Untuk itu kita bisa memberikan harga yang sesuai lah. Tuh. Scope itu kayak jangkauan, gitu. Jangkauan industri.
jangkauan bisnis kita. Kita harus tahu jangkauan bisnis kita ini di bangsa regional atau internasional bagaimana kita itu menerapkan bisnis strateginya, fokus market atau niche. Nah, ini yang namanya mempersempit itu, mempersempit kayak mempersempit target pasar gitu. Produk ini sebenarnya buat apa sih? Buat siapa saja sih gitu. Buat kalangan anak muda, ya khusus anak muda, kalangan orang tua ya khusus orang tua gitu. Customer intimasi atau kita tahu yaitu keintiman dengan customer. Yang maksudnya apa sih di sini nih? Yaitu kayak hubungan relasi baik dengan customer gitu. Bagaimana kita menciptakan strategi, bagaimana caranya kita bisa menciptakan keakraban dengan customer kita yang akan mensukseskan ini kan bisnis strategi kita begitu. Baik, sekian dari saya tentang model-model bisnis. Sekian dan terima kasih.